Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga keadaan kalian sehat dan baik-baik saja ya. Baiklah, untuk pelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari materi tentang pengantar induksi matematika. Sebelum kita belajar apa itu induksi matematika, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu notasi sigma. Apa sih itu notasi sigma? Notasi sigma adalah cara singkat atau pelambangan dalam menuliskan jumlah beruntun suku-suku barisan bilangan yang mempunyai pola tertentu, atau lambangnya yaitu seperti ini. Dalam notasi sigma ada dua tentang penyajiannya. Yang pertama yaitu menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Jadi notasi sigma, kita tentukan notasi sigma ini, tentukanlah notasi sigma ke dalam bentuk deret. Kemudian yang kedua, kebalikannya yaitu menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Kalau yang pertama ini dari notasi sigma dalam bentuk deret, kalau yang kedua yaitu dari deret ke dalam notasi sigma. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Perhatikan penjelasan Ibu baik-baik ya. Cara penulisan atau pengucapan notasi sigma yaitu notasi sigma I sama dengan 1 sampai N sama dengan UK sama dengan U1 atau U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah titik-titik UN. Seperti itu ya contohnya. Kemudian contoh yang kedua yaitu notasi sigma I sama dengan 1, I sama dengan 1 sampai 6, kemudian XI sama dengan, artinya X ini kita masukkan ke 1 dulu karena dia dari suku pertama. Maka X1 sampai ke 6 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6. Maka inilah deretnya. Baiklah, Ibu kasih contoh selanjutnya ya. Misalkan notasi sigma. Kalau seandainya ini tidak harus I ya, ini tidak harus I. Boleh kita ganti dengan K, boleh diganti dengan N, tergantung dengan soal. Jadi tidak harus I. Ya. Misalnya notasi sigma N sama dengan sukunya itu tidak harus pertama. Jadi tergantung dengan soal. Kalau sukunya dari suku kedua, ya suku kedua. Kalau dia dari suku pertama, ya kita harus suku pertama. Misalnya Ibu buat dari suku kedua sampai keempat. Lalu yang perpangkat sekarang yaitu X pangkat 2 sama dengan, karena nilai X ini dari suku kedua, maka 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat karena dia sampai 4. Inilah deretnya. Oke. Kemudian lanjut. Misalnya lagi di sini Ibu buat K sama dengan 1 ke 5. Kemudian
5K plus 2 sama dengan, artinya K di sini mulai dari 1. Kalau Ibu buat di sini 2, berarti mulainya dari 2 sampai ke 5. Karena dari 1 kita buat dari 1. 5, 1 dikali 1 ditambah 2, tutup kurung, 5K, 5 ya, 5 dikali 2 ditambah 2 ditambah 5 dikali dengan 3 ya, ditambah dengan 2 ditambah sampai 5 ya, 5 dikali 4 ditambah 2 ditambah 5 dikali 5 ditambah dengan 2. Inilah deretnya. Sekarang kita lihat sudah benar atau belum. Deret yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sampai di sini sudah jelas mengenai notasi sigma dalam bentuk deret. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut lagi ke deret dalam bentuk notasi sigma. Deret dalam bentuk notasi sigma. Kalau yang tadi itu kita merubah dari notasi sigma ke deret ya, menjadi deret. Sekarang kebalikannya, dari deret diubah menjadi notasi sigma. Bagaimana cara merubahnya? Ibu kasih contoh yang pertama, 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah titik-titik 56 ditambah 56. Oke, kita lihat di sini deretnya yaitu 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 56. Dirubah menjadi notasi sigma. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan sukunya dulu. Kita lihat ini dari suku pertama atau disebut dengan A. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Ini suku keempat. Dan ini suku ke N. Selesai. Setelah kita sudah selesai menentukan sukunya, kemudian kita menentukan selisih ya. Selisih 2 ke 5 plus 3, 5 ke 8 plus 3, 8 ke 11 plus 3 ya. Jadi 2 ditambah 5 selisihnya 3, 5 ditambah 8 selisihnya 3, 8 ditambah 11 selisihnya 3. Artinya selisihnya ini sama. Ya, selisihnya ini sama. Kalau sama itu dinamakan dengan deret aritmatika. Ya, itu kalau selisihnya sama dinamakan deret aritmatika. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya. Setelah kita menentukan sukunya, lalu kita menentukan selisihnya, karena selisihnya sama, maka dinamakan deret aritmatika. Kemudian apa lagi? Karena penulisan notasi sigma itu seperti ini, notasi sigma. Kemudian di sini kita buat I atau N boleh ya. N sama dengan titik-titik, di sini titik-titik, sini titik-titik, di sini soalnya kita belum tahu ya hasilnya apa, maka kita menentukan nilai UN. Apa itu UN? Itu suku ke N. UN rumusnya yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B.
A-nya berapa? A-nya yaitu nilai yang pertama. A-nya itu 2. Maka kita letakkan di sini 2. Ditambah N-nya berapa? N-nya 56. N-nya 56. 50. Oh, N-nya belum ya. Ini UN ya, ini UN. N-nya kita belum tahu. N dikurang 1 dikali dengan B ini artinya selisih. B ini artinya selisih. Berapa selisihnya? 3. Jadi sama dengan 2 ditambah N dikali 3. 3N min 1 dikali 3 yaitu min 3. Maka dapatlah sama dengan 3N 2 ditambah min 3. Jadi dia min 1. Maka kita dapat hasilnya, kita letakkan di sini yaitu 3N dikurang 1. Jadi di sini 3N dikurang 1. Paham ya? Nah, sekarang kita belum tahu N-nya ini dari berapa ke berapa ya. Maka dari itu kita harus menentukan nilai N ya. Kita tentukan nilai N. Bagaimana caranya? UN sama dengan 56. Berapa UN-nya tadi? Ini tadi ya, ini tadi. 3N dikurang 1 sama dengan 56. 3N sama dengan 56 ditambah 1. Jadi 3N sama dengan 57. N sama dengan 57 dibagi 3. Berapa N-nya? 57 dibagi 3. Berapa? 19. Maka N-nya di sini yaitu 19. Di sini 19. N sini berapa? 1. Karena dia dari 1. U1 sama dengan 1. Jadi di sini N-nya dari 1 sampai 19. Maka deret dari 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah titik-titik ditambah 56, maka notasi sigmanya adalah N sama dengan 1 sampai 19 yaitu 3N dengan nilai 3N dikurang 1. Sudah mengerti? Kita lanjut contoh soal yang kedua kalau ada yang belum paham. Untuk kasih contoh soal lagi yang kedua, 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah 49. Nah, di sini ada deret yaitu 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 13 ditambah titik-titik 49. Maka seperti tadi, tentukan notasi sigmanya. Dari deret kita tentukan menjadi notasi sigma. Apa yang kita tentukan dulu? Yaitu sukunya. Ini suku pertama yaitu A, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, ini UN. Sudah selesai kita tentukan sukunya. Lalu kita tentukan selisih. 4 ke 7 plus 3, 7 ke 10 plus 3, 10 ke 13 plus 3. Artinya dia selisihnya sama, maka disebut dengan deret aritmatika. Ya, deret aritmatika. Oke, sudah selesai. Maka kita harus mencari notasi sigmanya berapa. Sigma N sama dengan titik-titik dengan nilai titik-titik. Apa dulu yang kita cari? Yaitu nilai UN. UN sama dengan
A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Sama dengan A-nya berapa? A-nya 4, yaitu 4 ditambah N dikurang 1 dikali dengan 3. Selisihnya itu 3. Selisih ya, selisih. Sama dengan 4 ditambah N dikali 3, 3N min 1 kali 3 min 3. Maka nilainya yaitu 4, belum selesai ya, 3N ya, 3N 4 dikurang 3 plus 1. Maka nilainya yaitu 3N plus 1 ya, 3N plus 1. Maka di sini 3N plus 1. Selesai. Yang belum yaitu N-nya. N-nya dari keberapa ke berapa? Maka kayak tadi, UN sama dengan berapa suku terakhirnya, yaitu 49. UN-nya berapa? 3N plus 1 sama dengan 49. Maka 3N 49 dikurang 1, 3N sama dengan 49 ya, bener ya, 49. Maka di sini 48. Maka N sama dengan 48 dibagi 3. Oke, ngerti ya? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, berarti 48 berarti N-nya itu sama dengan 16. Maka di sini 1 sama dengan 16. Paham ya batas ini? Berarti notasi sigmanya ini. Notasi sigma N sama dengan 1 sampai 16 dengan nilai 3N plus 1. Sudah jelas? Sudah ngerti? Kalau ada yang belum kurang jelas ya, boleh kalian tanya jawab di sini. Kalau sudah ada yang ngerti atau sudah jelas, boleh kalian salin di buku catatan kalian. Nanti akan Ibu kasih soal, kalian lihat di GC, dan waktu pengumpulannya nanti akan Ibu tulis di situ waktu pengumpulannya sampai jam berapa. Tolong kalian pahami lagi materi ini, yaitu tentang notasi sigma, mengubah dari notasi sigma dalam bentuk deret. Yang kedua yaitu deret dalam bentuk notasi sigma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.